Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cindy. Perkenalkan, saya Riki Wahyudi Hasibuan dan hari ini saya akan memaparkan hasil analisis dari jurnal yang mengkaji bagaimana pertumbuhan penjualan, leverage operasi, dan struktur aktiva dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Topik ini sangat relevan bagi sektor yang membutuhkan pendanaan besar, terutama sektor pertambangan, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Kalau kita melihat industri pertambangan, karakteristiknya memang berbeda daripada industri lain. Industri ini sangat bergantung pada modal besar, baik untuk alat berat, eksplorasi, hingga pemilihan fasilitas. Karena itu, keputusan bagaimana perusahaan mengatur struktur modal, yaitu komposisi antara utang dan modal, menjadi sangat penting. Nah, dalam keputusan pendanaan itu ada tiga faktor yang paling sering diuji dalam penelitian sebelumnya, yaitu ada pertumbuhan penjualan, leverage operasi atau DOL, dan struktur aktiva. Sayangnya, hasil penelitian di masa lalu tidak selalu sejalan. Ada penelitian yang bilang faktor ini berpengaruh, ada juga yang bilang tidak, karena ketidakkonsistenan ini yang akhirnya membuat peneliti melakukan kajian ulang di mana khusus pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2020. Jadi bisa dibilang penelitian ini mencoba meluruskan hasil-hasil yang sebelumnya berbeda-beda. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, peneliti menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan pertambangan di BEI. Nah, didapatkan total populasi yaitu 47 perusahaan. Dan dengan menggunakan purposive sampling, hanya 33 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti laporan keuangan lengkap selama 4 tahun dan tidak mengalami delisting. Kemudian total observasi menjadi 132 data panel. Nah, jumlah ini sebenarnya cukup banyak untuk analisis regresi panel. Kemudian di balik layar, data panel ini memberi keuntungan besar karena bisa melihat perubahan antar perusahaan dan antar waktu. Artinya hasilnya lebih kuat dibanding hanya menggunakan data cross-sectional saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Kemudian variabel yang dianalisis adalah struktur modal atau DER sebagai variabel dependent, kemudian pertumbuhan penjualan, leverage operasi atau DOL, dan struktur aktiva sebagai variabel independen. Peneliti kemudian melakukan serangkaian pengujian seperti uji Chow dan uji Hausman untuk memastikan model mana yang paling cocok. Kemudian hasilnya konsisten pada Fixed Effect Model atau FEM, dan akhirnya disesuaikan menjadi Weighted Fixed Effect Model karena ada indikasi heteroskedastisitas. Kalau dijelaskan secara sederhana, model ini dipilih karena setiap perusahaan punya karakteristik unik, misalnya skala operasi dan beban biaya, sehingga pendekatan fixed effect akan lebih tepat untuk menangkap perbedaan itu. Masuk ke hasil penelitian, ada beberapa temuan menarik. Yang pertama, pertumbuhan penjualan hasilnya ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Ini mungkin terjadi karena perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal seperti laba ditahan dibanding mencari dana eksternal. Dalam teori keuangan, ini disebut dengan pecking order theory, yang mengatakan perusahaan lebih suka sumber dana yang risikonya lebih rendah. Kemudian yang kedua, leverage operasi atau DOL juga tidak berpengaruh signifikan. Hal ini bisa dipahami karena sektor pertambangan sejak awal memang memiliki biaya tetap yang besar. Jadi, fluktuasi DOL tidak selalu menjadi faktor penentu bagi perusahaan saat mengambil keputusan pendanaan. Lalu yang ketiga, struktur aktiva. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Ini logis karena aset tetap yang dimiliki perusahaan tambang seperti alat berat atau fasilitas produksi bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Semakin besar aset tetap, semakin besar kepercayaan kreditur. Kemudian untuk kekuatan model, pada nilai adjusted R-square mencapai 98,99%.
yang menunjukkan bahwa ketiga variabel ini secara bersama-sama sangat kuat dalam menjelaskan variasi struktur modal. Nilai ini jarang ditemui dalam penelitian dan memperlihatkan bahwa model yang digunakan benar-benar sesuai. Kemudian untuk persamaan regresinya, di mana dihasilkan persamaan yaitu Y sama dengan 3,1981118 ditambah 0,000509 dikurang 0,000743 dikurang 0,323105. Dari sini terlihat bahwa perubahan paling besar justru berasal dari variabel struktur aktiva. Kemudian inti dari temuan penelitian ini yaitu pertumbuhan penjualan dan DOL tidak mempengaruhi struktur modal, dan struktur aktiva adalah faktor yang paling menentukan karena aset tetap menjadi jaminan utang. Berdasarkan seluruh analisis, kita dapatkan 3 poin kesimpulan. Yang pertama, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal karena perusahaan cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu atau sesuai pecking order teori. Kemudian yang kedua, leverage operasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal karena tingginya biaya operasional tetap tidak lagi menjadi faktor dominan bagi perusahaan yang sudah memiliki beban utang besar. Kemudian yang ketiga, struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal karena aset tetap dapat digunakan sebagai jaminan kredit sehingga meningkatkan kemampuan memperoleh pendanaan eksternal. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.